This is a good question. Setiap departemen memiliki SOP tersendiri. Komisaris kalau di dapur bagian sayuran, bukan bagian duit. Hah? Nggak. Pertama kali Chef Bimo masuk, suruh ngapain? Job desk-nya suruh ngapain? Bersihin oven. Ovennya segede gini nih. Oven segede gini. Sewaktu menerima chef atau staff, gue lebih suka orang yang punya working attitude yang benar. Jadi gue bisa dong jadi chef? Enggak. Langsung. Datangnya itu pada kita lagi lapar banget. Itu datangnya about 70 minutes. What? Oke. Kita coba. Ini punya orang bule nih. Oh ya. No, iya. Kita kedatangan Chef Bimo and Chef Alfian. Luar biasa nih. Ini Amazing. chef ini amazing banget. Ya. Tapi ada satu cerita yang lebih amazing lagi dari Chef Bimo ya. Apa tuh? About your driver. My driver. Supir katanya kan ada chef. Jadi gimana ceritanya dong? Oh iya. Jadi saya kerja karena nggak semua orang bisa ngomong chef. Mereka manggilnya chef. Chef Bimo. Iya, Chef Gitu. Jadi kalau lagi jalan berdua ada mau chef, yang nengok dua, gua sama supir gua. Oh. Kan dia namanya Asep. Jadi dua chef yang berbeda. Itu waktu di mana, Chef? Waktu masih di grup sebelum ini. Oh, oke. Boleh ceritain nggak kenapa bisa tertarik sama dunia chef? Oh, very long story. Jadi zaman dulu tuh bokap gua setiap Sabtu malam kita tinggal tuh kayak di gang. Sabtu malam bokap tentang wayang, tentang keluarga, tentang filosofi itu di beranda depan. Setiap malam minggu kalau ada nasi goreng tek-tek lewat, gue boleh belanja apapun gue mau. Tiap Sabtu malam. Belanja ke tukang nasi gorengnya? Yes, betul. Oke. Ya, suatu hari Sabtu malam gue lagi ngomong sama keluarga di depan di beranda itu, lewat tukang nasi goreng langganan kita. Gue selalu pesan kue tiaw, selalu pesan kue tiaw. Hari itu si bapak yang biasa menjual nggak sakit, yang diganti anaknya. Gue pesan kue tiaw, nggak enak bro. Rasanya beda. Gue marah. Udah sih gue buat. Gimana caranya? Kasih tau, pakai ini, pakai itu. Gue pasti gue buat pas gue makan lebih nggak enak. Gua kira lebih enak. Jadi itu yang kita tunggu ya. Lebih nggak enak. Chef bukan dia. Oke. Saya itu gue penasaran gimana cara buat kue tiaw. Gue buat. Akhirnya zaman dulu Femina kan ada insertionnya tuh. Iya. Terus selalu gue masak-masak gitu ya. Itu gue pelajari. Sampai akhirnya nyokap melihat gue bisa masak. Berarti itu umur berapa? Umur belasan lah. 12, 13. Ya sekitar segituan lah. Oke. Terus tertarik masak, tertarik buat nasi goreng, pastry, bakery. Mulai SMA mau masuk ke sekolah chef nggak boleh mau bokap. Kamu kok jadi koki nggak ada duitnya, nggak ada apa-apanya. Ya udah setelah itu disuruh masuk sekolah di ambil manajemen. Setelah itu pun masih kepingin masuk sekolah chef nggak boleh. Ambil master dulu. Sambil master selesai, punya duit gaji, baru sekolah lagi Wah, sendiri. luar biasa. Ya. Tahun berapa tuh, Chef Bimo? Sampai sekolah chef tuh tahun berapa tuh? Ntar gue mikir dulu. Lupa gue. Nggak, akhirnya diizinin gitu sama bokap? Pokoknya udah meninggal. Oh, Karena soalnya sekolahnya tadi bayar yang sendiri. support kan nyokap ya? Ya. Itu tahun 94-95 kali ya. Oh, oke. Di mana sekolah chefnya? Le Cordon Bleu, New York. Oh, oke. Iya. Oke. Kita fans LA Dodgers. Sorry ya, Chef. Dodgers sama LA Lakers. Oh gitu ya? Iya. Menteng Agung kan? Bukan, itu dari tim nasional Indonesia. Oke. Terus di New York terus? Nah, terus ya di New York ya udah akhirnya kerja di New York. Kerja di New York, kerja di Pastry Bakery, pernah di New Jersey, pernah di Las Vegas. Tunggu. Itu sekolah chef itu apa? Apakah ada kurikulumnya? Oh. Apakah ada
kita pelajarin bisnisnya juga, food apa dibilangnya? Food science. Food science. Nah, Itu semua di sekolah itu diajarin. culinary, that means memasak. Ada dua, ada hot, ada cold kitchen. Oke. Nah, hot ini yang kayak ya hot kitchen. Masak ya. Cold kitchen bisa bakery, bisa pastry. Oke. Gitu. Nah, gua ambil dua-duanya. Udah hot cold. Oke. Jadi Itu 1 tahun, 2 tahun. wah lama juga ya. Mungkin ada 30 tahun ya, enggak lah. 30 tahun. Kurang dikit. Sama teman boleh deh. Oh gitu. Lama juga berarti ada berapa? 20 tahunan sekolahnya. Enggak sampai 19 tahun. Lama juga tuh sekolah. Percaya loh dia. Bilangin dia baru jatuh. Oh, iya. Kesenggol Gojek. Ya masih kepahitan juga tuh. Mesti kepahitan gue Gojek. Kampret jauh-jauh. Kenapa tadi datang? Iya. Kesel gua, masih kesel. Jadi kepikiran tuh jadinya. Gila lu nyari temen senggol Gojek. Chef, orang tuh suka nanya, food science tuh sebenarnya apa yang dipelajari? Nih orang-orang kacamata awam lah, Oke. suka bertanya gitu loh. Nah, jadi waktu di sekolah di New York itu, di Gordon Blue itu, apa sih yang dipelajarin? Oh, basicnya dulu. Itu kelas atau? Kelas, basicnya gini. Oke. Yang pertama diajarin dulu equipment. Pisau tuh ada berapa jenis. Panggang ada berapa jenis. Terus gimana cara pegang, gimana cara potong. Jenis potongan. Terus timing, tuh macam-macam. Jadi basicnya dulu. Oke. Setelah basic dikuasai, baru masuk ke resepi, membaca resepi. Baca resepi, baru masuk ke cooking. Oke. Nah, cooking itu kan ada tekniknya. Teknik macam-macam. Seperti teknik membuat omelet, itu nggak mudah loh. Ya. Termasuk sangat sulit. Ya. Kayak yang di hotel-hotel gitu. Ya, harus bisa. Hasilnya nggak mudah, kelihatannya semudah ya. Sangat Kayak kemarin tidak. kan kita breakfast juga lihat bikin Sangat omelet. tidak mudah. Apalagi yang perfect one. French omelet itu sangat sulit. Mesti diaduk, mesti diangkat, mesti pakai. Chef tuh mesti punya penglihatan yang kuat, pendengaran yang kuat, sama hidung. Udah matang belum? Garlic udah jadi apa belum? Apakah kempukan sudah sempurna apa belum? Wah. Warna sudah matang, udah cukup apa belum? Wah. Itu semua experience. Oke. Bukan hanya mengetahui experience. Oke. Kayak bawang goreng. Kita tahu bawang goreng jadi kan kayak gitu kan. Tapi kalau diangkat seperti itu, lama akan gosong di atas. Jadi harus punya pengalaman dan kesalahan. For me, when my staff making a mistake, actually it's a progress. To know there was a mistake. Wah, ini keren nih. Ya. Kalau ada salah berarti making progress. Ya. Yes, Ya. making progress. Ya. Making progress. Kesalahan itu mesti kita pelajari. Kenapa itu salah? Sehingga bisa juga kesalahan itu terjadi gara-gara SOP tidak jelas atau berkomunikasi tidak jelas. Jadi belum tentu orangnya. Let me ask you, kalau ada tamu yang bilang, wah bro, makan lo enak, yang bagus siapa? Tim. Chefnya kah? Atau siapa? Timnya. Tim. Yes, timnya. Purchasingnya benar, ke beli ke vendornya benar, ayamnya, vendornya. diterima sama receiving team dengan quality yang sesuai, dimasukin ke derajat yang benar, disimpan dengan benar, tata cara benar, pembungkusannya benar, nggak boleh terbuka. Waktu persiapan, cuttingnya benar, preparingnya benar, yang mesen pun benar, danasnya benar, medium well done dan segala macam. Oke. Preparing benar, plating benar, keluar, dimakan sesuai, baru bilang enak. Kalau salah, yang salah siapa? Kalau tamu bilang gak enak, yang salah siapa? GM-nya. Why? Karena GM tidak bisa create a good teamwork. Oke. That's restoran. Makanya GM itu sangat keras. Mainnya sangat keras. Wow, that's Ya. interesting. Ya, dia mesti setiap detail itu sangat pengaruh, sangat pengaruh. Contohnya, simple deh, kayak makan bakso yang pinggir jalan tuh. Kalau rajangan daun bawang di terakhir, dipotong duluan, jusnya udah keluar bro, Dia kering langsung. udah kering, itu udah nggak enak. Jadi mesti last minute, ala minute, baru terakhir itu beda di situ. Jadi every single detail harus sesuai dengan SOP. Nah, itu berangkat dari food science tadi. Enggak, khusus beda lagi. Tadi kan kita lagi ngomong food science, soalnya lagi kitchen gear, Oke. recipe, terus, nah itu apa lagi itu food Nah. science? Sampai bisa lari ke
Satu dish yang enak sekali gitu. Gini, chips, tau chips kan, kayak Tahu. Pringles. Ya. Yang memberi taste-nya apa? Gurihnya. Ya apa? Powder. Powdernya. That's science. Ciptakan. Cita rasa. Dia create cita rasa. Kayak Indomie, powdernya, minyak. That's science. Gimana dia dalam suhu tertentu dia bisa menciptakan rasa seperti yang diinginkan. That's science. Oke, itu sampai ke kayak cara nyimpen makanan, bahan baku nyimpennya gimana, itu sampai di situ nggak food Enggak, science? science dia ilmu untuk membuat makanan sehingga bisa dibuat mass production. Oke. Gitu. Jadi Oke. seperti bumbu, seperti Ajinomoto itu science. Ya, Dia memecah bla bla bla. ya, Itu ya. food science. Kalau yang menyimpan makanan itu tadi yang proses yang dari GM-nya itu yang harus tanggung jawab, yang dari beli, Oh. penyimpanannya harus berapa derajat. Ini harus disesuaikan dengan menu yang dituju. Jadi misalnya Luar gini. biasa gitu. Oh sangat ribet. Misalnya steak. Steaknya kita mau apa? Apakah pertama gini, apakah steaknya itu aged beef atau yang fresh meat? Yang nggak di age itu beda lagi. Beda lagi. Misalnya juga gini, misalnya tenderloin sama ribeye beda lagi. Ya. Karena ribeye itu ada tulangnya, tenderloin tanpa tulang, beda lagi. Gimana kita bisa tahu? Yaitu knowledge dari sekolah, knowledge dari chef Alfian. Dia kasih ini mesti gini, mesti kayak gini. Penyimpanan, portionnya kayak gitu, ribet guys. Jadi GM itu misalnya, nih kita pindah ke restoran berarti ya. GM restoran itu jadi mesti dapat instruksi dari head chef. This is a good question. Setiap departemen memiliki SOP tersendiri. SOP kitchen ada SOP tersendiri. SOP preparation, SOP cooking, SOP receiving. Beda-beda bro. Receiving tuh maksudnya dari supplier datang gitu. Itu ada SOP-nya Ada semua. SOP-nya. Ada Tunggu. Dapur di restoran berarti mulai dari pintu belakang nih ya. Ceritanya pintu Iya, belakang, iya. tempat supplier datang. Yes. Mulai dari situ tuh. Ya. Itu yang disebut dengan tim receiver. Ya. Receive barang kan. Nah, waktu receive barang itu mesti ada 3 orang yang hadir. Pertama user, yaitu si penerima orang dari kitchen. Oke. Yang kedua adalah orang accounting, Oke. supaya diterima sesuai dengan pesanan. Ketiga dari purchasing manager mesti hadir. Wow. Kenapa? Kok nggak ada permainan bro? Permainan. Oke. 3 orang Oke. mesti hadir. Perwakilannya lah. Iya, iya. Kan sering dengar kan ya, kitchen tiba-tiba bocor gitu ya. Dagingnya tiba-tiba kemana gitu, kayak gitu-gitu Iya, kan. iya. Mencegah itu terjadi kan. Jadi misal kita beli 1 bulan 50 kg daging, seharusnya jadi 100 sekian portion. Ya. Kok hilang? Nah ini kemana ini? Iya, iya, iya. Apakah receivingnya salah? Pencatatan atau ada maling? Oke. Gitu. Jadi itu udah dibikin SOP sendiri. SOP tersendiri. Oke, terus abis receiver apa? Receiver ke Kitchen. kitchen. Ke kitchen. Nah kitchen ini ada par stock dan ada bar stock. Iya. Bar stock ya. Ya ada. Nah nanti Chef Lawson akan ngomong. Nah par stock itu disimpan di ada buku lognya. Is it manual? Manual. Until today? Until today Gila. manual. Oh iya? Diterima 50 gram dari vendor A. Sayur misalnya jagung 50 kilo. Terus dimasuk ke par stock nih. Di par stock ada 50 kilo jagung. Mau proses pembuatan capcay diambil 30 gram. Keluar masuk ke bar stock. Ya. Nah bar stock dicatat lagi. Sehingga ini membuat kalkulasi accounting sesuai dengan pembelanjaan dan penjualan. Oke. Bar stock tadi juga pakai buku manual. Harus. Tulisnya semua manual. Betul. Berarti ada orang juga dong yang selalu pegang buku. Oh iya. Iya. Jadi kan tadi di receiver ada 3 orang. Makanya baju saya selalu ada bolpen di sini. Yes, yes. Oke, iya. Selalu ada bolpen. Chef ada bolpen di sini. sama ada sendok. Kalau lo jangan sampai obeng taruh situ ya. Itu montir. Ini chef beda. Ya, Gua mohon ini maaf. buat bersihin telinga supaya bisa dengar jelas. Tes pen. Tes pen buat di sini, buat ngetes dia.
suka punya klisternya gitu. Chef, jadi apa tadi receiver kan 3 orang. Terus di par stock sama bar stock tuh ada berapa orang? Cukup 1 orang. Cukup 1 dia yang megang ballpen dan Tim kita akan membagi tugas. Siapa akan bagi tugas? Nanti setiap kali yang ngambil barang di pasok dia mesti menulis di luar. oke. Menulis di luar. Pastok itu kan misal di dalam walk-in chiller atau walk-in freezer. Di luar biasa ada kaca, ada tempat selisihan kertas, itu namanya logbooknya. Dicatat jadi ambil sekian kilogram, dikurangin dan dicatat. Ini 1 orang itu tadi. Setiap orang yang ngambil. Oke. Biasanya ada 1 orang in charge yang tertentu yang memiliki yang ditunjuk untuk ngambil barang. Oke. Ngambil barang berarti dari tim receiver kan? Dari tim kitchen. Kan udah masuk barang ke par stock nih. Ah, aso, ya. Kitchen butuh kan, Ya. dia ngambil dari par stock Oke. untuk proses dijadikan bar stock. Oke. Gitu. Nah, semua yang bagi-bagi gram itu kan tentunya head chef-nya kan? Just tergantung harinya. Kalau weekend pasti rame lebih banyak dibuat. Kalau bisa di hari Senin yang agak the lowest day ya dikurangin. Oke. Gitu. Oke. Terus abis itu bar stock abis itu apa? Maksudnya Layer berikutnya di dapur itu apa kan? Tadi receiver, bar stock, terus apa abis itu? oh, ya udah kita menyiapkan portioning. Oke. Portioning. Jadi misalnya di Chinese food capcay sekian gram wortel, sekian gram brokoli, bla bla bla. Itu digramasi dijadikan dikejar satu. Di apa nih? Jadiin satu apa di plastik kah? Diplastikan bisa, macam-macam. Maksudnya wadahnya tuh macam-macam kan? Macam-macam. Bisa plastik, bisa apa? Tupperware. Tupperware bisa. Gitu. Oke. Kenapa supaya dilakukan hal tersebut? Supaya si tamu bisa mendapatkan makanan less than 15 menit. Iya, karena gramasi itu kan tadi. Sudah disiapkan. Sudah disiapin semuanya Ya. per menu, gitu ya. Jadi Yes. kalau nasi goreng apa, steak apa gitu kan? Jadi ada tim. Hmm. Misalnya keluar nih di kitchen, keluar CO, Captain Order keluar. 2 nasi goreng, dia akan teriak, ceker akan teriak, tuh Abuya akan teriak. 2 nasi goreng. 1 orang namanya tahunya ini, dia nyiapin tuh bro. 2 nasi sama 2 sayurannya. Sama daging-daging, dikasih ke tukang masak ya. Tukang masak, ditaruh ke belakang, sudah di belakang, baru di plating diberesin, baru dikasih ke ceker keluar ke tamu. Oke. Ya. Oke, jadi eksekusi daripada gramasi tadi itu disebutnya apa tuh? Itu tim apa tuh? Tim masaknya itu. Dibilangnya apa kalau di dapur? Ada yang dibilang berupa tim production. Oh, tim production. Iya, tim production atau tim prep itu ada 2 kategori sih. Pertama itu ada komisaris, itu bagian sayuran, kemudian ada butchering. Itu bagian Komisaris kalau di dapur bagian sayuran loh, bukan bagian duit. Hah? Terus ya? Ya, nah di butchernya pun biasanya kalau di kitchen yang udah mengontrol balancing dari produknya itu ada manual butcher. Manual butcher itu dilakukan dari kita menghitung atau melihat bahan utuhnya, kemudian trimmingannya berapa, jadi portionnya berapa. Saat ada audit ataupun ada checking dari sistem, dia akan ngebalancing. Berapa barang yang di-prepare, berapa barang yang terbuang. Dan berapa juga barang yang jadi waste. Jadi akan ditotalin dan jadi balance. Oke, ini waste sama terbuang nih kenapa? Itu ada trimmingan, misalnya kayak tulang yang nggak bisa diolah kembali. Contohnya Iya. salmon. Iya. Iya. Salmon, kalau kita bisa jual sup pala ikan salmon, that's good. Iya. Tapi kok nggak ada menu tersebut, Jadi waste. jadi waste. Jadi Atau pernah nggak datang bareng misalnya salmon gitu datang terus amis kita nggak terima. nggak terima? Itu tim receiving yang. Receiver kan yang tanggung Yes, jawab. betul. Oke. Nah, waktu tim receiving nerima, dia nggak terima barangnya, purchasing kan ada di situ, berarti dia tahu gue masih kurang salmonnya. Dia mesti beli lagi untuk menutupi kebutuhan kita. Nah, accounting juga melihat bahwa gue nggak terima keseluruhan sesuai dengan
yang kita minta. Akhirnya pembukaan juga benar. Operation benar, pembukaan juga benar, penggunaan juga benar. Oke. Jadi tidak ada yang nanti kita dicurigai, lu hilang barang. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi ini kalau supplier datang mesti dibuka dong semuanya. Oh iya dong. Untuk dicek ya. Iya. Oh, kalau Topet datang juga mesti dibuka lo guys. Ha? Dan main-main terima aja gitu ya. Iya, iya. Jadi itu Sayuran tuh paling yang paling bermasalah sayuran bro. Itu banyak. Luarnya bagus, dalam tuh waduh udah jelek-jelek tuh banyak banget. hitam-hitam atau udah busuk. Banyak sudah berwarna, udah macam-macam. Jadi akhirnya kita juga memilah dari sekian satu produk mesti ada 2 supplier minimum. Kita akan menentukan sikap ternyata yang A ini lebih baik dibanding yang B. Kenapa? Karena selama ini A yang kita reject dikit banget. Oke. Jadi akhirnya kita menentukan sikapnya ke A. Oke. Kayak gitu. Jadi tim production itu bekerja di saat ada order dari customer kan? Dia lebih banyak ke preparationnya dulu untuk menjaga semuanya bisa terjaga dari bahan-bahan, controlling semuanya, quantity produknya, terus kemudian total packs yang akan dijual ataupun yang akan reservasi itu akan disiapkan semuanya dari tim production. Jadi di mana tim production itu dia harus tahu namanya product list, apa yang habis harus disiapkan dan apa produk berikutnya akan diplanningkan. Oke. Iya. Jadi di dalam dapur itu tim produksi yang idealnya tuh berapa orang? Tergantung besaran restoran. Yes. Gitu. Tergantung besar restoran. Jadi Nah, besarnya restoran tuh tergantung dari apa? Dari gedungnya atau dari Seating- jumlah meja? seating capacity. Seating capacity. Nah, seating capacity menentukan berapa besar kitchen dibutuhkan. Gitu. Dan planning gimana? Apakah ada pesta atau ada booking atau ada reservasi sekian puluh orang? Kita mesti ngitung dari berapa hari sebelumnya. Gue butuh sekian kilogram daging, sekian kilogram sayuran. Wow. Ya. Wow. Perhitungannya Gila, detail. banget. Perhitungannya detail. Gila. Detail. Gue lagi nunggu-nunggu ini nih. Kalau customer pesen, ini kapan nih? Yang yang eksekusi gitu loh, yang bikin. Itu gimana tuh ngaturnya? Ada yang ada yang teriak nih. Kan bukannya tadi Nah, yang ini pesanan keluar itu masuk. pesan. Abu ya kita. Ah, 2 nasi goreng. ya. Kan Atau dua nasi Gojek keluar datang kan. misalnya. GoFood datang gitu. Gue masih sakit hati gue. Ya jadi begitu CO keluar, CO itu apa, Chef? Captain Order. Captain Order, oke. Ya, CO keluar, Nasi keluar 2. nasi goreng 2. Biasanya tuh dicatat jam 12:12. Nasi goreng 2 keluar kan, dia teriak. Itu si pemasak dia udah manasin kuali ring di mana dipanasin, minyak udah dipanasin. Wajan. Sementara itu si bagian tahu dia nyiapin barang-barang dibutuhkan. Ayam yang sudah diporsikan, sayur yang sudah diporsikan, sama nasi sudah diporsikan, dikasih di belakangnya si chef. Begitu itu udah panas, telur dipecahin, semua masuk, langsung masak dia. Jadi in 2 minutes dia harus jalan. In 2 minutes dibilang nasi goreng 2 gitu. Dia sudah In 2 minutes mesti wajan mesti masuk semua tuh. bukan, sudah mulai masak. Sudah mulai proses. Sudah mulai masak. Sudah proses ya. Berarti sebelum 2 menit itu mesti panas dong wajannya. Yes. Minyak mesti panas. Yes. Oke. Makanya minyak tuh, makanya wajan kuali ring selalu apinya nyala, selalu dia api nyala. Paling dipanasin, dilempar air supaya dia tidak terlalu panas. Wow. Atau kalau mau ngejar dibalikin tuh kuali ringnya supaya panas dari atas dari bawah. Gitu. Makanya kalau lihat aja guys, lihat nih. Kalau Chinese food cooknya gede semua di sini. Kan gitu bro. Oh iya. Sering banget, gede banget, pasti gede. Iya. Gede. Terus misalnya tuh kan tadi cuma 2 nasi goreng. Ya. Misalnya tiba-tiba orderan misalnya nasi gorengnya 4, kue teonya ada 3. Itu juga diatur itu tim produksi namanya Ya, tadi. makanya pemilihan menu pun mesti smart. Nggak bisa semena-mena. Jadi nggak bisa semua harus menggunakan kuali ring. Kalau tiba at one time semua keluar, matilah supir. Jadi kita mesti pintar juga mengatur.
Dan juga mesti bekerja sama dengan si waiter di depan. Oke. Waiter juga mesti pintar. Kalau semua nasi goreng pertama dalam hal amount of sales juga rendah. Dia mesti jualan daging lebih tinggi revenue-nya. Jadi bukan hanya memasak, tapi berbisnisnya juga mesti dipikirkan. Oke. Jadi sewaktu kita create dapur, kita mesti mikirin operation untuk bisa memenuhi kebutuhan floor. Berapa jumlah coloring, berapa stove, berapa bla bla itu mesti dihitung banget. Ya. Mesti dihitung banget. Wow, amazing ya. Wow. Ribet bro. Iya. Banyak details. Ya. Terus ini kan tadi gue percaya nih pengalamannya Chef Bimo nih pasti kan. Dari tadi nih semua yang Chef Bimo jelasin. Ya. Nah, pertama kali buat restoran tuh kapan? Pertama kali. Jadi kan sekolah di Gordon Blue tadi, New York. Ya. Terus Pengalaman gue pertama di New Jersey, yaitu bukan buat ya bekerja. Bekerja di T&L Bagel Store. it's a bagel store. It's a bagel store. It's more into breakfast, tutupnya sore hari. Oke. Jadi kita buat dough, buat kue, buat pastry, buat bakery. Nggak pertama kali Chef Bimo masuk suruh ngapain? Job desk-nya suruh ngapain? Bersihin oven. Oh. Ovennya segede gini nih. Oven Oke. segede gini. Pakai pengerok. Ya. Everyday itu panas bro. Panas. Wow. Ya. Terus. Panas gitu. Anjir. Anjir. Panas saat. Kalau sama temen bangcat. Nah bagel itu karena breakfast. Kalau di New York itu mereka ada dua gelombang. Ada gelombang yang pagi sekali masuk jam 8, mereka jam 7 sudah masuk ke bagel store. Mereka belanja kopi dan bagel. Berarti jam 6 bagel sudah harus ready. Nah bagel itu harus direndam dan di oven. Itu perlu waktu 48 menit. Oke. Berarti Jadi- udah jam 5 ya. Bukan jam 5. Sebelum direndam, dia mesti masuk ke room temperatur. Sedangkan dia ada di chiller. Jadi pagi-pagi jam 3 udah datang, Buka dulu dari chiller. buat kopi dan segala Masukin siapin room temperatur dulu. bersih semuanya, udah selesai, baru digoreng, baru direbus, diproses, keluar semua bagel. Ready by jam 6. Gila. Gitu. Tapi kan waktu itu Chef Bimo cuma bersihin oven kan? Apa mesti datang juga jam 3 pagi? Oh iya. Kan preparation bro. Iya. Preparation. Apa tuh tiap hari dibersihinnya oven? Enggak tiap hari. Enggak. tiap hari. Seminggu sekali? Sebulan sekali lah. Oke. Sebulan sekali. Oke. Oke. Terus abis restoran bagel tuh kemana? Apakah bisa juga akhirnya bikin bagel di situ? Atau cuman terus bersihin oven? Oh bisa buat bagel. Akhirnya? Oh iya dong. Kan dari kalau di sana kita harus bekerja dari pekerjaan paling rendah, yaitu pembersihan. Bersihin WC jadi janitor, bersihin restoran, closing restoran. Semua kita lakuin. Akhirnya mulai naik menjadi cook helper, Oke. persiapan. Yang bantu buat dong angkat tepung, bawa receiving barang dari truk turun ke bawah, stocking barang, buka tepung masukin ke segala macam, itu mulai dari situ. Lama-lama jadi baker, lama-lama jadi head chef, lama-lama masuk ke floor. Jadi masuk ke floor jadi manager, ya itulah. Floor tuh kan tempatnya GM tadi itu ya? Ya. GM or manager. Oke. Ya, jadi akhirnya dari situ gue menguasai dari production sampai operation dan belajar mengenai manajemen tentang accounting sama pembukuan, karena ada perpajakan dan segala macam. Tapi itu menarik ya perjalanan itu ya, kayak suruh bersihin oven kan mau nggak mau jadi ngerti kitchen gear ya, chef ya? Ya, Jadi mesti mengerti detailnya, yes. mesti mengerti detail. Jadi waktu lagi muter kan tuh rak dia muter. Waktu muter bunyi crack, ini di mana bunyi cracknya nih? Kalau gue nggak bersihin, gue nggak tahu yang di situ rusak. Jadi sebelum dia rusak, gue mesti tahu
Ini mesti gue ganti. Kalau dia rusak jebol, gue nggak jual berapa hari bro. Iya, iya. Gitu. Jadi ya sangat kritikal. Itu mulai dari awal karena Bimo baru lulus waktu itu ya. Baru sekolah dari Lokodon dulu ya. Jadi benar-benar harus dari awal. Yes. Gitu. Tapi kalau kita udah punya experience, nggak selalu harus dari awal kan ya. That's the story of this generation. Saya ini agak loncat nggak apa-apa ya. Nama apa? Kan kita perlu chef bukan chef, kita perlu kru baru, Iya. kitchen crew yang baru. Kita ngundang Regenerasi lah gitu. regenerasi atau nambah tim. Banyak sekali chef-chef lulusan yang baru lulus, dia hanya mau kerja di Michelin Star aja, gitu. Dan mematok harga. Ya nggak chef? Ya, betul. Coba ceritain. Jadi kalau masuk Michelin Star dia nggak langsung proses dari bawah. Dia kan langsung punya nama. Oke. Iya. Iya. Melalui proses semuanya. Jadi kita bisa tahu nih apa yang harus dicapai dan apa yang harus diproses. Itu makanya banyak orang yang udah instannya dengan gue pernah di Michelin Star dan gue mau ikutin Michelin Star, tapi proses dari bawahnya apa aja itu yang banyak orang lupa di situ. Itu kosong tuh, Iya, chef itu kosong tuh, kosong banget. Kosong. Yang nowadays ini ya. Gitu. Yes, ya. Mereka hanya mau memenuhi IG mereka dengan high class. Tapi kosong di sininya. Wow, that's very good banget ya. Iya. Gue lebih suka mereka gini. Sewaktu menerima chef atau staff, gue lebih suka orang yang punya working attitude yang benar. Gue mau ngajarin sampai kamu gue ajarin, tapi kalau udah nggak punya attitude, gue nggak bisa ngajarin. Karena nggak bisa kerja sama dengan tim yang lainnya. Nah kalau mau rekrut chef itu mau lihat dari working attitude-nya tuh gimana kan belum. Very good question, very good question. Gini, oke. Ini mesti yang selalu saya tekankan ke tim atau ke restoran baru. Kita, gue sama Chef Alfian, my best friend, kita berdua kerja di restoran tuh bisa 12 jam, 13 jam sehari. Lebih lama dibanding gue di rumah. Jadi gue membuat restoran seperti rumah. They are my family. Jadi every day gue berangkat dari rumah to my other rumah. Jadi gue kepingin member atau staff di restoran gua tuh family gua. Jadi gua mau cari karyawan atau staff yang baru harus punya sense of family yang kuat. How to find out? Very easy. Jadi gua punya pertama pengalaman oke lah. Yang penting attitude, dan kedua sangat gua pingin gua punya adalah restoran. Gua bilang dulu, restoran tuh apa sih? Bisnis apa sih? Kalau gua bilang tuh bisnis apa restoran? Kenapa? Bisnis apa? Restoran itu bisnis apa sebenarnya? Bisnis apa guys restoran? F&B. Ya apa itu? Service. Bukan. Apa? Restoran ada bisnis dari hospitality. Sorry. Kayak bank, bengkel, salon tuh hospitality. Dalam bahasa Indonesia apa? Ramah tamah. Ya. Jadi kalau ada pelamar datang ke gua, dia datang duduk, tuh dia langsung bengong nunggu di interview. Big no buat gua. Lain kalau datang, Pak Bimo selamat siang, saya ada interview dengan Bapak hari ini. Sudah ramah duluan, udah greeting duluan. Dia punya sense of serving. Itu udah plus point buat gua. Oke. Jadi dengan dia menunjukkan hal tersebut, dia sudah bisa menempatkan diri dia sebagai orang yang melayani. Ya. Dia berani ngomong, dia berani berucap. Itu plus point. Yang kedua, gua mesti tahu apakah kita perlu tahu apakah dia punya sense of family. Ada beberapa trik yang gue selalu lakukan waktu interview. Gue tanya, Bro Jesse, ada berapa berkeluarga? Oh saya berempat Pak Bimo. Bro nomor berapa? Saya nomor 3. Kakak yang pertama siapa? Perempuan, laki-laki, perempuan. Saya, ada saya satu lagi. Oke. Kakak pertama kerja di mana? Oh di BI Pak. Jadi ini yang kedua di mana? Oh yang kedua ibu rumah tangga. Yang ketiga saya. Semuanya. Kalau dia jawab yang pertama dia di mana? Keluarga aja dia nggak kan, apalagi kita. Big no, big no. Kayak lo gitu suka lupa gitu kan? Iya, gue aja nggak tahu tentang diri gue sendiri. Kadang-kadang lupa gue namanya sendiri, gitu. Oke, waktu gue ketemu lo, gue lupa tadi.
Sama aku juga lupa. No gitu. Iya, jadi akhirnya kalau gue mengetahui dia punya sense of family yang kuat, gue bisa berharap dia bisa jadi teamwork yang kuat. But not only that, karena kita hospitality, gue dengan sangat keras gue minta mereka mesti hospitality di antara kita dulu. Apa sih? Begitu, hai Pak Cici, Pak B, apa kabar, gimana keluarga? That's hospitality. Jadi kita mesti punya produk hospital di antara kita dulu, baru bisa kita jual ke tamu. Baru ada warming itu ada. Not because of SOP, no. It's because of our heart telling so. Ya, itu penting banget. Kalau itu udah dapat, semua lebih mudah. Karena ada empati, ada simpati. Jadi gue bisa dong jadi chef? Enggak. Langsung. Tadi udah jauh bilang gitu. Udah saling ngerti gitu dari awal. Merah kupingnya merah. Saling nggak paham gitu. Sama-sama nggak paham. Nggak bisa duduk nggak. Nah, tadi menyambung juga tuh tadi antara GM sama executive chef. Lo kan pernah jadi executive chef di salah satu tempat lah 5-6 tahun tadi gue sempet tanya kan. Nah tuh bedanya gimana ya? Kan kalau I thought executive chef itu memang in charge dari yang tadi yang Bimo bilang dari GM dari awal. Gitu. Ada beberapa area. Ada operation, ada office administration, sama ada production. Production ada 2, ada bar sama ada kitchen. Yang mimpin siapa? GM. Nah, GM report dari 4 departemen ini, gitu. Jadi GM yang mengendalikan, gitu. Jadi selalu pasti satu restoran itu ada GM. Soalnya kan gue tahu ini selalu cuma hanya executive chef. Bisa ada GM atau disebut dengan OM, Operation Manager. Tapi kalau besar biasa ada GM-nya, gitu. Bukan. Itu kan udah hospitality-nya udah bagus dari awal ya. Jadi bisa nyambung situ. Iya dong, dosa. Nah, aku ini kan kemarin all and new nginep di salah satu hotel bintang 5 lah, gitu, big change gitu ya. Nah, terus order itu tanggal 31 Desember. Dia bilang salah satu favoritnya bisa sop buntut bakar atau nasi goreng buntut gitu. Nah, we order that dan kita kan ada sekitar 13-14 orang as a family ya. Nah, datangnya itu pada kita lagi lapar banget. Itu datangnya about 70 minutes. What? 70 minutes. 1 jam 10 menit. Nah, aku tuh dari yang orang yang paling sabar sejujurnya gitu. Karena udah nanya beberapa kali kan, bilang bentar-bentar. Terus di menit ke 63 kurang lebih, aku datengin ke belakang kitchen gitu. Mau masuk terobos ke dalam gitu. Karena udah lapar sekali. Lapar sekali. Terus ini kan hotel very big change, worldwide big change ya, aku nggak mau sebutin namanya. Jadi ditahan sama GM-nya di depan. Aku mau bilang, aku mau ketemu executive chef-nya di dalam gitu. What's wrong? Karena kita udah 3 kali, 4 kali aku tanyain, dia bilang, iya bentar. Tuh udah Terus GM ngomong apa? Apa? GM ngomong? Dia langsung, hold on. I'll take care of this matter. Jangan masuk. Dia, aku make sure dulu aku masuk ke dalam gitu. GM. Dia masuk itu, please gitu. Karena aku udah nggak sabar dari Dia apologize nggak? Apa? Dia apologi nggak? Iya dong, dia bilang, sorry, dia bilang, tapi I'll take care. Personally, I'll take care. Gitu. Please hold itu. Jadi aku berdiri di situ. Dia masuk ke dalam, terus dia bilang, sorry, nanti aku sendiri yang akan bawa gitu. I promise in 10 minutes I'll bring it gitu. Nah, aku terima nih gitu. Yang luar biasa itu 7 menit kemudian chefnya keluar gitu. The top chefnya. Topnya chef keluar. Head chefnya. Head chefnya keluar. Terus dia udah ke sini, duduk di sini gitu. Dia bilang, so sorry, dia bilang. Dia ngejelasin karena itu di kamar rupanya pesenannya banyak banget. Oh, room service. Dari room service. Dan mereka rata-rata karena ini very nice hotel, jadi mereka makannya di kamar. Jadi room service itu banyak.
Tapi aset tetap aja kalau memang itu sudah diprediksi, kan at least you have to tell me gitu. Ya. Gitu, nggak bisa itu menjadi satu alasan, saya bilang gitu. Ya. Untuk jadi keluar itu 70 menit gitu. Kita sebagai klien kan kita nggak tahu. Mau itu urusannya kan it's your own thing kan gitu. Ya, nah ini Boleh duduk. It's- Boleh duduk. Duduk. Silakan. Lo ketawa aja lo jantung. Lo ketawa aja. Dia gini dulu nih, lihat mobil. Sorry. Lupa kali Pak, ini saya Lo ketawa kayak. jadi ini kayaknya sih bukan kesalahan tapi kebingungan. Gue bukan memilih hotel itu ya. Tapi biasanya kalau yang dilakukan sama kita yang menjadi baru terlalu banyak CO yang ada yang mesti selesaikan, kita nyamperin ke customer, Pak, it'll take 1 hour. You still want it or not? Saya gitu. Oh, jadi kalau udah tahu banyak sekali nih order, Seperti Chef Alfian, dia juga ngelakuin sama. Penuh banget nih. Dia akan bicara ke server, tolong sampaikan kita akan lebih lama. Masih mau apa enggak? Kalau enggak apa-apa, kita udah sorry duluan. Nah itu mungkin ada keputus nggak sih rantai dari kitchennya? Karena ini kan yang bolak-baliknya waitersnya Nah, yang ketemu ini kita. mesti kitchen yang membaca. Mesti head kitchen nggak? Siapa yang mesti buat? Terlalu banyak. Kan gantung semua tuh banyak. Dia akan ngeliat, ini gue nggak sanggup. Stop dulu bagaimana? Terserah. Tapi dia harus memberitahu ke bagian yang terkait untuk mengatakan ini akan lama. Oke. Gitu. Itu dari head kitchennya. Dia head kitchen, kan dia production. Nah ini mungkin kayaknya nggak ke sana gitu. Iya. Jadi mereka karena sibuk semua ya udah fokus Iya. di sini. Tadi yang jadi- kneel down by the way chefnya atau GM-nya? Oh, chefnya. Chefnya. Terus dia kasih the whole cheese platter gitu as a bonus. Tapi yang gua appreciate karena dia datang langsung. Oh, masih ada videonya segala. Karena gua videoin gitu kan. Lihat Nanti. Iya, itu benar. itu dia minta maaf atau lo lagi dilamar sih? Iya. Nanti ada pas lagi begini. Aduh. Pertama melanggar SOP. Karena semua itu ada rule dan aturannya. Jadi dia bisa dong, dia diterima dong. Nggak diterima dari nggak gue. Gak diterima, sorry. Kalau lo yang diterima. Oke. Kita coba. Ini punya orang bule nih. Oh iya. Nah, iya.